warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Baik, sebelum kita alih kelas kita pekan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Aswar. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita Daily Reflection bersama Aukin. Ini kita masuknya April yang ke-7 ya. Bahwa kerendahan hati bukan sekedar sikap, tapi juga kenyataan berdasarkan fakta. Ya, ya. Dengan kejujuran gitu ya, dengan kejujuran batin gitu. Seorang katakan santri ya, seorang pengabdi gitu ya, perlu menyadari keterbatasan yang melekat dalam diri manusia. Jadi memang yang paling penting itu kita tahu bahwa pendorong perilaku itu adalah nature dari kesadaran. Nature kesadaran yang kemudian setiap nature itu memberi bentuk dorongan tertentu yang berbeda-beda dampaknya gitu. Dan sebenarnya setiap bentuk itu dia sempurna kan, sudah sempurna. Kan nggak bisa kita bandingin tuh ekspresi kehidupan kupu-kupu dengan ekspresi kehidupan burung. Ya kan? Setiap ekspresi itu dia sudah sempurna di situ. Hanya saja memang dari perspektif evolusi, kita bisa mengatakan bahwa evolusi burung itu lebih tinggi. Dimensi burung itu evolusinya lebih tinggi daripada kupu-kupu. Itu hanya dikatakan untuk melihat perspektif evolusi saja. Tapi kehidupan kupu-kupu kehidupan burung tidak lebih suci, tidak lebih sempurna daripada kehidupan kupu-kupu gitu ya. Itu penting. Kemudian langsung kita lanjut ke April 8. Ya, jadi jangan dibandingin. Jangan dibandingin level kesadaran itu. Ekspresi kehidupan kan sebenarnya. Level kesadaran itu kan dia menghasilkan ekspresi kehidupan. Jangan dibandingin itu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi hanya dibandingin kalau konsep evolusi itu kan dia itu digunakan untuk
melihat hanya dikontraskan kan. Ekspresi itu dikontraskan, tapi bukan kemudian tuh misalnya kupu-kupu tadi kemudian merasa lebih rendah uh, daripada burung. Sebenarnya itu kepentingan kita menggunakan paradigma evolusi itu biar kita tahu kualitas kehidupan yang berbeda. Seperti itu. Biar kita tahu kualitas pengalaman yang berbeda. Biar kemudian tuh kita bisa memilih tanpa menggunakan paradigma evolusi, kita tidak punya kemampuan penilaian kualitas. Sehingga kemudian tuh kita tidak bisa memutuskan bahwa saya harus meninggalkan level ini dan pergi ke level itu. Jadi paradigma evolusi itu digunakan untuk membebaskan diri dari satu level ke level berikutnya. Itu perjalanan pribadi gitu. Jadi dengan demikian tuh apa ya? Jadi kita punya itu hanya untuk kepentingan biar kita punya pilihan gitu. Biar ada pilihan, bukan untuk bukan untuk membandingkan lalu kemudian tuh merendahkan dan meninggikan, bukan itu kan. Seperti itu. Jadi dengan adanya paradigma evolutif, mungkin kan kita mengambil keputusan untuk bergerak ke ekspresi kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi sebenarnya kehidupan itu sendiri setiap kategori itu dia sempurna di sini. Dia sempurna. Saya kira itu. Kayaknya belum loh, Kang. Hah? Share screen. Oh. Jadi perspektif evolutif itu kita buat sendiri, kita yang buat untuk memperlihatkan, untuk memberikan pilihan gitu ya. Untuk memberikan kita, menuntun kita untuk memutuskan. Kita ingin mengekspresikan tingkat kesadaran yang mana. Seperti itu. Jadi biar kita kemudian tuh bisa melihat potensi diri kita secara utuh, maka dibuatkanlah perspektif evolutif bahwa kamu itu bisa di sini, bisa di sana. Tapi itu kan hanya khas pada diri manusia kan. Kalau makhluk lain kan nggak bisa milih dia. Kalau kita itu bisa, maka dibuatkan perspektif evolutif seperti itu. Itu konsep evolusi seperti itu.
Jadi kegunaannya itu hanya untuk memperlihatkan gitu ya. Ya, semacam peta kesadaran itu hanya memperlihatkan uh, kemungkinan kemungkinan yang bisa kita bergerak maju gitu. Seperti itu. Jadi dengan paradigma evolusi itu kita melihat kebenaran itu, melihat diri kita itu uh, secara utuh, secara utuh. Dengan begitu kita bisa memahami, memilih. Biasanya kan kita kan apa ya? Sifat psikologis kita itu kan dibentuk apa? Diri kita itu secara psikologis. Diri itu dibentuk oleh kebiasaannya. Kalau sudah terbiasa di dimensi keempat, maka dia akan terus di situ. Dengan adanya paradigma evolutif itu, kita bisa mengupayakan cara bereksistensi baru. Saya kira itu ya, saya kira itu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas ya, bisa chat atau komentar di YouTube Evolusi Jiwa atau juga bisa di Telegram Peminat Peta Kesadaran. Baik, insya Allah kita ketemu Rabu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.